catatannya pelayanan publik Muhammadiyah. Kami sudah mendapatkan informasi dari PIC-nya yang berada di belakang bahwa untuk KTP dengan agama non-Islam tidak bisa diregistrasi karena arahan dari PIC-nya ya. Terima kasih. Diserang oleh saudara-saudara kita itu bukan umat Katolik saja, tetapi adalah bangsa kita. Karena kemarin Mabes Polri juga diserang. TNI dan Polri menggelar kekuatan di titik-titik terpilih di seluruh Indonesia. Dari intelijen TNI maupun Polri terus berkoordinasi untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini. Kami TNI Polri senantiasa siap untuk mengamankan dan melindungi saudara-saudara kita. Untuk TNI Polri kita kerahkan 5.692 orang, itu gabungan TNI. Tidak mengikuti jalan demokrasi. Jalan yang ditempuh adalah dakwah Islam, khususnya melalui pertama pemikiran, dan yang kedua adalah politik, jalan pemikiran dan politik. Itulah Hizbut Tahrir. Tidak mengikuti prosedur demokrasi. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kami Hizbut Tahrir itu tidak mengikuti jalan demokrasi? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena demokrasi itu menjadi anggota parlemen dalam keyakinan Hizbut Tahrir itu hukumnya haram. Tidak boleh. Tolong katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Coba Anda katakan, coba kalau guru ingin menjadi ahli surga dan bisa memberi syafaat, tolong beri contoh pada kami, kepada saya, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti omong kosong apa itu jihad. Jangan lupa mempersiapkan pengantin-pengantin seperti itu bunuh diri. Sangat mudah. Ingat, sangat mudah. Kenapa saya berani bilang saya mudah? Karena saya sudah membuat percobaan bagaimana menyiapkan orang-orang seperti itu. Kewajiban untuk berjihad, kenikmatan surgawi yang nanti akan diperoleh, bahwa dunia itu semu segala macam, ya masuk ke dalam sektor pendidikan. Masuk ke sekolah-sekolah, mereka juga sudah mendoktrin anak-anak di sekolah-sekolah. Nah itu baik di sekolah yang saya lihat di SMA mereka mendoktrin ya. Nah terus perguruan tinggi sudah pasti, pasti mereka udah di brainwash dengan surga. Ini pasti janji-janji surga ini yang mereka ditanamkan. Mereka dijanjikan dengan surga bahwa kalau dia mati akan masuk surga. Nah apalagi sekarang dekat Ramadan nih. Karena Ramadan adalah bulan suci untuk berjihad juga. Pandangan mereka ini. Jangan melihat dari kacamata kita. Janji-janji surga. Karena saya rasa kalau nggak ada surganya, saya nggak yakin dia mau masuk. Islam itu mengalami kemunduran karena setiap hari orang hanya diajarkan untuk persiapan masuk surga gitu. Dan persiapan masuk surga, cara yang paling cepat adalah kalau kamu mati dengan cara mati syahid. Di dalam konsep mereka ini syahid. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau menurut saya juga yang paling bertanggung jawab itu harusnya ulama-ulama, ya, ustadz-ustadz yang mengajarkan kayak gitu. Mana ada orang yang ngaku ustadz yang bilang bahwa surga itu tempatnya, janji Tuhan itu untuk pesta seks setiap hari. Di TV loh, disampaikan di TV, di ruang publik. Dan orang senang dengan itu. Dalam suasana perang saja, tidak boleh merusak tempat ibadah. Lah ini suasana damai, aman, nyaman, kok ngebom gereja? Dasar gak punya otak. Telah kita lakukan tindakan tegas terhadap pelaku teror yang mencoba melakukan aksi di Mabes Polri. Umur 25 tahun, tersangka ini mantan mahasiswa di salah satu kampus. Kita usut sampai tuntas. Para pemuda dan siswa-siswi SMA Ulakan Tapakis meminta
kepada rezim. Bebaskan imam besar kami, Habib Rizik Syihab. Takbir! 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 Anak soleh. Aku anak soleh cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes, takbir, takbir, no. Ya, terima kasih ya. Coba mana suaranya kelas 3. Pintu masuk terorisme adalah Wahabi dan Salafi. Kalau udah Wahabi, ini musyrik, ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sesat, ini golal, ini kafir. Itu langsung satu langkah lagi, satu step lagi, sudah halal darahnya, boleh dibunuh, boleh di... Polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi, dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Pak? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Nah, kita ini terlalu banyak oknum. Kita cuma disuruh yang menteri mengawasin. Kalau ditanya lebih efektif mana, dari awal saya sudah bilang, kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nah ini jadi buat saya, ini susah sekali di posisi seperti ini. Kenapa? Kita kencengin, mereka tuh ngeyel, ngeles. Dia minoritas, dia mulai. Tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Iya dong, kalau mau lawan orang-orang brengsek ya masih jadi penguasa lah. Takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar. Sama seperti saya mempunyai pengertian benar tentang Allah. Sebenarnya menista agama lagi. Kan Arab kan dianggap khusus. Jadi orang bilang, Cina kafir. Kafir lo, Cina lo, pulang ke Tiongkok. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Artinya orang lebih pilih keturunan Arab daripada Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Kecuali Arabnya Kristen. Nah, itu repot deh. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, dia tanya. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Datangkan kiai siapa, ustaz siapa, bahwa orang Islam itu haji jadi teroris. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham. Wah, ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu. Ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish. Orang biasa pun jadi pintar semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden bahwa jajaran TNI dan Polri untuk meningkatkan kewaspadaan dan memberikan keyakinan serta rasa aman kepada masyarakat untuk beraktivitas, baik beraktivitas ibadah maupun aktivitas sehari-hari. Untuk itu, TNI dan Polri menggelar kekuatan di titik-titik terpilih di seluruh Indonesia, baik di gereja, di tempat-tempat keramaian, maupun di objek vital nasional. Dan kegiatan itu akan dilaksanakan secara terpilih dan terus-menerus. Kemudian dari intelijen TNI maupun Polri terus berkoordinasi untuk melaksanakan deteksi dini dan cegah dini terhadap kemungkinan adanya kerawanan. Oleh sebab itu, saya mengecek di lapangan dan sudah tergelar sebanyak 5.509 anggota, 5.590 anggota TNI dan Polri di beberapa titik yang kita anggap harus diperkuat untuk pengamanannya. Saya dengan Kabik melaksanakan kegiatan tersebut dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan oleh TNI dan Polri dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga ibadah maupun kegiatan bisa berjalan dengan aman dan lancar. Kami akan mengecek tempat-tempat, khususnya adalah tempat ibadah di Makassar, kemungkinan juga akan kita laksanakan malam hari. Setelah itu, kami berdua juga akan mengecek ke Manokwari terkait dengan kegiatan ibadah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dari 3 tempat yang kita akan cek secara langsung terkait pengamanan yang dilaksanakan oleh TNI dan Polri, semuanya baik dan tidak ada masalah. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, beserta jajaran yang bukan hanya kali ini memberi rasa aman kepada umat yang sedang beribadah. Seperti dikatakan oleh Bapak Pangdam tadi, setiap tahun dilakukan hal yang seperti ini. Jadi kami merasa bahwa sebagai warga masyarakat sungguh-sungguh dilindungi dan dilayani oleh pimpinan-pimpinan yang bertanggung jawab terhadap keamanan di wilayah ini. Saya merasa ini sangat penting, khususnya ketika saya diwawancarai oleh wartawan-wartawan luar negeri. Mereka itu dengan peristiwa yang kemarin di Makassar berpikir terlalu jauh bahwa ada penganiayaan terhadap umat Kristiani di sini. Saya tegas mengatakan kami di sini merasa tidak seperti itu, tidak mengalami penganiayaan apapun. Lalu saya ceritakan apa yang terjadi di Makassar. Pada hari yang sama Bapak Kapolri, Bapak Panglima datang ke sana
langsung pada hari itu. Bapak Menteri Agama juga langsung datang ke sana. Bapak Kepala BNPT juga langsung datang ke sana. Jadi ketika saya meyakinkan kepada wartawan-wartawan luar negeri seperti itu, lalu mereka melaporkannya begini. Pemerintah Republik Indonesia sangat hadir di dalam peristiwa-peristiwa seperti itu. Dan yang diserang oleh saudara-saudara kita itu bukan umat Katolik saja, tetapi adalah bangsa kita. Karena kemarin Mabes Polri juga diserang. Jadi yang diserang itu bukan karena hal-hal yang spesifik agama, tapi rupa-rupanya ada hal-hal yang lain. Jadi saya merasa bahwa kehadiran Bapak-Bapak Panglima, Bapak Kapolda beserta dengan jajaran yang menjaga, itu bukti yang sangat jelas bagi wartawan-wartawan luar negeri bahwa yang saya katakan itu benar, tidak sekedar menutup-nutupi masalah. Dan sejauh saya baca laporan mereka, itu yang dilaporkan. Jauh umat Katolik khususnya, umat Kristiani pada umumnya, ketika kita merayakan Trihari Suci ini, Paskah ini, merasa aman. Saya kira itu penting sekali, supaya mereka tidak membayangkan negara kita itu negara yang amburadul. Kita sungguh merasa pemerintah, petugas-petugas keamanan hadir ketika umat membutuhkan. Iya, saya selalu mengatakan sejak awal, kita percaya kepada institusi yang bertanggung jawab terhadap keamanan bagi negara ini dan bagi masyarakat kita. Jadi mari kita datang beribadah seperti biasa dengan rasa aman, karena ada yang menjaga. Dengan catatan tetap hati-hati, khususnya jangan memberi kesan ketakutan dan sebagainya, tidak perlu itu semua. Karena yang menjaga kita itu adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap keamanan negeri ini, yang menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tidak usah takut apa-apa, kami dijaga, kita dijaga. Dengan Kapolda Metro melihat situasi khususnya kepada pengecekan anggota di lapangan, baik TNI maupun Polri, yang sudah berjalan dari beberapa hari sebelumnya. Dan saat ini pas kita melaksanakan misa, yang pertama tadi sudah, nanti tinggal yang kedua. Dan kebetulan kami langsung bertemu dengan Pak Romo, ya, Kardinal Keuskupan Jakarta. Kita mengecek secara langsung bagaimana realisasi pelaksanaan misa pertama ini. Alhamdulillah, lihat perkembangan situasi ini sangat kondusif dan masyarakat betul-betul merasa nyaman dengan melakukan peribadatan ini. Kami TNI Polri senantiasa siap untuk mengamankan dan melindungi saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan misa. Itu saja yang ingin. Untuk TNI Polri kita kerahkan 5.692 orang, itu gabungan TNI dan Polri yang kita kerahkan, baik yang inset di dalam, di luar maupun yang melaksanakan patroli. Ya, patroli ini kita lakukan keliling di sekitar Jakarta, di seputaran sekitar katedral dan gereja-gereja yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan peribadatan. Ya, tentunya kita menyesuaikan situasi, ya. Kalau tahun lalu tidak ada kegiatan atau aktivitas dari pihak-pihak tertentu, nah, saat ini karena kejadian yang kemarin di Makassar, kemudian di Mabes Polri,
Ya tentunya kita selalu menyesuaikan TNI Polri apabila ada hal seperti itu, pasti kekuatan juga dan aktivitas yang kita lakukan pasti ada perbedaan. Intinya bahwa TNI Polri siap untuk mengantisipasi setiap adanya perkembangan-perkembangan seperti itu. Dan saya himbau kepada masyarakat agar tenang, ya, bahwa apa yang dilakukan itu tidak mewakili agama tertentu. Ya, semua agama tidak mengajari untuk teroris, ya. Jadi rasa aman ini betul-betul berikanlah kepercayaan kepada TNI Polri untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan kita semua juga merasa bertanggung jawab bahwa setiap masyarakat apabila ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan kepada aparat keamanan, sehingga kita bahu-membahu untuk mengatasi itu. Ya itu udah otomatis, peralatan juga udah otomatis, CCTV udah terpasang secara keseluruhan, personil yang otomatis dilengkapi dengan material yang ada untuk antisipasi. Jamaah Islamiyah, termasuk yang ada di Indonesia, DI, DII, NI, dan seterusnya. Ini varian pertama. Menegakkan khilafah tapi melalui jalan kekerasan yang diyakini sebagai jihad. Varian yang kedua, ada kelompok Islam yang ingin menegakkan negara Islam, tapi caranya bukan kekerasan, caranya adalah demokrasi. Mereka mendaftarkan diri sebagai partai politik, kemudian mengikuti pemilu, ada yang menjadi menteri, presiden, dan seterusnya. Contohnya Ikhwanul Muslimin. Kalau di Indonesia ya PKS. Nah, ada varian yang ketiga, tidak mengikuti jalan demokrasi. Jalan yang ditempuh adalah dakwah Islam, khususnya melalui pertama pemikiran, dan yang kedua adalah politik. Jalan pemikiran dan politik. Itulah Hizbut Tahrir. Tidak mengikuti prosedur demokrasi. Nah pertanyaannya adalah, mengapa kami Hizbut Tahrir itu tidak mengikuti jalan demokrasi? Ada dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena demokrasi itu menjadi anggota parlemen dalam keyakinan Hizbut Tahrir itu hukumnya haram. Tidak boleh. Pesan untuk para teroris atau generasi teroris. Kalau Anda sudah masuk di lingkaran teroris, menjadi jamaah teroris, tolong katakan kepada guru atau kiai Anda, kalau membunuh orang itu termasuk jihad dan akan masuk surga dan bisa memberi syafaat kepada keluarganya, coba Anda katakan. Coba kalau guru ingin menjadi ahli surga dan bisa memberi syafaat, tolong beri contoh pada kami, kepada saya, Anda yang membawa bom bunuh diri atau membunuh masyarakat, agar Anda lebih dulu masuk surga dan Anda akan mendapatkan para bidadari surga. Coba dia berani melakukan itu atau tidak. Kalau tidak, berarti omong kosong apa itu jihad. Polisi menangkap teroris di Condet dan di Bekasi, dan itu ditemukan ada atribut FPI. Tanggapannya bagaimana, Bang? Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Atribut FPI bisa dibeli di mana-mana. Tapi itu benar anggota FPI bukan sih? Saya nggak tahu, belum dicek dulu. FPI sudah bubar. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini,
Ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.